Ya, sebanyak Sebanyak Kamu tahu toh? Oke. Bunuh baku bunuh, dong bikin tong rusuh. Konflik orang picu, biar kita orang baku musuh. Sekarang dong adu domba, lantaran bukit dengan lembah. Api dong kasih menyala, gunung dan pantai mewabah. Dong bilang dong kasih solusi, tapi dong bikin polusi. Polisi dong kasih lindungi, tapi kembali dong beraksi. Supaya di dunia tutup mata, media tutup telinga dan mata supaya terlihat kita. Dong paksa dong cipta kudeta biar dong bisa sekarang bertata. Percuma dong dengan orang karena dong pencuri harta. Yeah, West Papua, West Papua, Sa Papua, Ko Papua. Happy Independence Day. Saya Agustinus Kadepa. Saya asal dari Paniai, suku Me. Saya baru selesai kuliah S1 di Uncen di Fakultas Keguruan dan Pendidikan di jurusan bimbingan konseling. Ya, pekerjaan saya sekarang mendampingi anak-anak yang latar belakang orang tuanya, yaitu aktivitas mereka di pasar, kebun, dan pasar. Kemudian waktunya habis untuk aktivitas orang tua itu, kemudian mengabaikan anaknya di rumah. Untuk ke sekolah pulang pakai ojek, baru kalau mau naik pakai motor juga. Baru sama mama ada jualan latte biasa dan kita punya oleh-oleh. Baru biasa naik beli, baru punya kita biasa makan. Kayu garu cerita kita punya uang sekolah. Dan saya sama saya punya mama, satu adik-adik tinggal sendiri di rumah sama saya punya mama. Yang sementara kami dampingi, bapak dari anak-anak itu pun mereka mencari gaharu, pohon gaharu atau minyak itu berbulan-bulan di dalam hutan, bahkan tahun mereka hidup. Dan di situ di rumah-rumah mereka itu yang tinggal adalah hanya mama dengan anak. Dan di situ bagaimana mengurus anak sementara mamanya harus mengurus makan minum. Dan ini menjadi persoalan yang menurut kami ini persoalan yang fatal. Sebenarnya otsus bergulir dan persoalan makan minum orang Papua tidak dipikirkan hari ini. Persoalan makan minum selesai dan yang dipikirkan adalah yang kebutuhan-kebutuhan lain. Bagaimana anak sekolah dengan baik. Sedangkan mama-mama punya sayur begini, pada mama-mama sayur alamiah, tapi mereka tidak datang dulu. Di Papua kita lalu begini. Kita sakit benar-benar kami ini kurang pendapatan sementara ini. Karena pemerintah dong kasih pasar sementara, sebelah ada hotel, sebelah ada toko, dan di dalam pagar sehingga pengunjung kurang masuk ke dalam. Betul. Dan juga kalau pemerintah mengerti bahwa kalau mereka kasih turun perdatus
kita bisa bangkit, tapi mereka tidak berpikir ke ekonomi rakyat mama-mama ke bawah. Kita jualan sore sampai malam jam 9. Tadinya saya jual noken, cair mayur, cair mayur tidak laku, saya jual noken. Kalau boleh titip satu beli kantong HP. Melihat kondisi itu, di mana pembangunan ruko-ruko semakin lancar, sementara orang Papua sendiri yang punya tanah, sementara itu masih berjualan di atas tanah. 2013 lalu kami mulai, karena sebelumnya kami mendampingi orang tua itu, yaitu mama-mama yang ada di pasar, dan kami mulai bertanya apakah anak ada di rumah atau tidak, dan ikut terlibat ibadah bersama mereka di gerejanya, dan melihat anak-anak itu bermain di sana, dan kami melihat memang anak-anak dengan bebas, dengan leluasa mengucapkan kata-kata yang bagi orang dewasa bilang itu tidak bagus, kata-kata negatif itu dengan bebas anak-anak melakukan, dan di anak ini menjadi terabaikan. Dan di situ kami mulai mengambil komitmen bahwa ketika anak-anak ini tidak diatasi dengan tindakan nyata, bagaimana masa depan Papua. Sementara orang tua berpikir bahwa sekolah formal yang akan mendidik mereka baik, tetapi dalam sekolah formal pun tadi banyak syarat yang harus anak-anak itu penuhi, orang tuanya penuhi, malah otsus bergulir, tapi kami harus bayar SPP. Itu uang iuran tiap bulan itu, itu harus dibayar. Kemudian uang pembangunan, kemudian kami lagi dituntut itu uang seragam karena wajib seragam. Karena kondisi kelas 3 masa belum bisa menghitung, membaca, dan ini menjadi soal ya. Kemudian kami pikir kita rekrut teman-teman bagaimana kita pikirkan barang ini, dan kita tidak boleh kasih tanggung jawab lagi ke sekolah gitu, formal. Tapi apa yang kami bisa buat ya kami buat gitu. Dan sejak itu kami tidak punya apa-apa dan mulai lakukan apa yang bisa kami buat dengan bahan-bahan yang ada di sekitar itu. Kami mengharapkan begitu. Kami wajibkan untuk anak-anak itu harus sekolah formal. Kami bilang tidak, kami justru membantu sekolah formal. Bagaimana anak-anak ini bisa belajar dalam sekolah formal, dan sebelum masuk misalnya yang usia PAUD, kami bilang kami hanya dampingi untuk bagaimana dia ketika masuk di sekolah formal dia mampu untuk menyesuaikan diri dalam sekolah. Dan sudah terjadi dari sini. Mira tidak ada. Akunya di sana. Apa yang mereka lakukan kami ikut terlibat bermain. Kemudian setelah itu baru kami pelan-pelan untuk tarik, pelan-pelan bertanya, setelah kita main begitu misalnya, setelah kami main coba kau baca ini begitu, jadi kan misalnya bawa tulisan model kayak persoalan, dan di sana sudah anak-anak kami semakin akrab. Kemudian kami juga misalnya ada uang sedikit, sudah kami beli gula-gula atau kue, sudah kami makan sama-sama, kami bercerita, dan di situ mereka mulai mengungkapkan berbagai persoalan. Yang kami didik adalah segala hal yang ada di lingkungan dia yang sementara ini benda-benda, bahan, binatang, hewan yang ada di lingkungan dia itu menjadi pembelajaran anak itu untuk
dia belajar memahami. Kemudian yang pertama adalah bagaimana kita mengarahkan dia untuk memahami dirinya dia sendiri. Jadi artinya dia mengenal keluarganya, kemudian dia juga mengenal bagaimana kita mencoba anak-anak itu belajar mendengarkan cerita rakyat, dan cerita rakyat itu berasal dari Papua. Kemudian kami juga mengajar itu ketika kita mulai masuk ke belajar membaca begitu, jadi mereka menulis huruf, menulis angka dengan batu, kemudian mereka merangkai batu menjadi huruf selama 3 tahun. Sekarang anak-anak yang kami dampingi sudah kelas 6. Yang benar tuh bagian bikin saya dulu. Itu mereka sudah 2 bahasa begitu, jadi bahasa daerah kemudian bahasa Indonesia. Yang di Kota Raja dari suku Me, suku saya sendiri, kemudian ada yang di Buper dari suku Lani. Bagi saya kita sendiri sudah kaya begitu dengan pengetahuan, artinya dari suku yang berbeda, kemudian lingkungan yang sudah berbeda, misalnya gunung, pantai, laut, itu saja menjadi kekayaan yang kita bisa olah sendiri untuk kita bisa hidup kok. Tapi seharusnya pengetahuan yang dikembangkan itu adalah pengetahuan yang sudah ada di dalam di Papua, itu yang akan menjawab mereka masa depannya itu akan baik. Jadi sudah sejak negara masuk sampai hari ini dengan kata wajib itu saja kan sudah kelihatan militernya kan luar biasa. Kemudian wajib ini, wajib itu, wajib ini dengan model kayak begitu, dan kami sudah menjadi tertekan, kemudian ditambah dengan pengetahuan yang dari sana yang membuat kami sendiri merasa yang sana itu yang menyelamatkan. Pada akhirnya kami sendiri termasuk dalam liang kubur sendiri. Dan kemudian negara dengan kebijakannya mengirim guru-guru dengan banyak program-program dari negara tanpa memikirkan latar belakang budaya. Jadi seolah-olah kita orang Papua ini tidak tahu apa-apa, kita tidak punya pengetahuan yang sudah ada sejak dulu. Justru dengan model itu membuat kami bodoh, bahkan kami sendiri merasa kehilangan identitas kami sebagai orang Papua itu sudah. Ada kalau kurang lebih ada sekitar 1 hari yang kita belajar bahasa Inggris. Terus ada aktivitas-aktivitas lain yang kita juga lakukan bersama adik-adik. Intinya bahwa dari apa yang kita bagikan dan apa yang kita tahu, mereka juga tahu, mereka juga belajari dari situ, dan mereka suatu saat nanti mereka tahu dan mereka bisa rasakan apa gunanya maksudnya kita kasih belajar dorang, nanti suatu saat mereka, dengan harapan suatu saat mereka bisa menjadi anak yang berguna bagi tanah Papua. Pertama adalah tidak boleh tidak sekolah. Kemudian yang kedua, meskipun dia sekolah di sekolah formal, tetapi wajib anak-anak yang sekolah formal wajib mengetahui dirinya sendiri. Dirinya sendiri artinya dia dari suku apa, itu wajib anak itu harus tahu. Kemudian yang kedua, dia wajib tahu cerita-cerita rakyat, berbagai peristiwa di Papua, dan pengetahuan itulah yang kita gunakan untuk kita ajar anak-anak Papua. Kemudian pengetahuan tambahannya bisa kita belajar setelah kita mulai besar gitu.
bagi kami itu. Kalau tidak itu tadi ya hegemoni pengetahuan itu pasti dan sedang terjadi di kita di Papua. Jangan menganggap itu sebagai sebuah kearifan lokal atau sebuah yang kuno. Itu tidak lagi begitu. West Papua, West Papua, Sa Papua, Go Papua. Ya, kami sejak awal berdiri sampai hari ini itu misalnya LSM resmi itu belum ada bantuan apa itu kami tidak ada, tapi individu-individu yang punya respect terhadap kami mereka bantu, artinya alat-alat belajar kami dapat kirim dari Jakarta maupun itu person-person ketika kami mulai naikkan aktivitas kami di Facebook, media sosial itu kan udah ada yang respon, sudah kirim alamatnya, kami akan kirim alat-alat belajar, sudah terima kasih, dan alat-alat itu sampai hari ini kan masih gunakan untuk itu. Dan persoalan dana transportasi apa sampai hari ini belum ada. Sementara ini saya sendiri itu malas jadi pegawai negeri. Tapi ya sudah, saya sendiri seperti beginilah gitu. Jadi ya saya membayangkan sudah kalau kita mau rubah pendidikan, bagi saya untuk Papua itu tidak akan menjawab sebuah persoalan tentang pendidikan ketika ada dalam pendidikan formal. Bagi saya yang esensi pendidikan, bagaimana memanusiakan manusia pada umumnya itu tidak akan saya dapat ketika masuk mengajar dalam itu. Dan bagi saya tidak akan menjadikan seorang manusia menjadi manusia yang lebih utuh ketika saya mengajar dalam sebuah sekolah formal. Bagi saya begitu. Makanya untuk ya cita-cita sementara saya tidak bisa bayangkan. Artinya bolehlah ke depan memang harus sekolah Papua sendiri harus punya. Dulu sekarang dan tetap sama apa yang Tuhan sudah kasih. Mari tong jaga dan syukuri tanah ini diberkati. Cendrawasih boleh mati, kuatkan kaki seperti kasuari, tetap berdiri. Torang semua tersendiri, mata terbuka hanya tutup untuk doa syafaat. Tuhan sudah lihat berapa banyak jumlah tong punya mayat. Ya, sebanyak